Bapak Saudara, beta saat ini lumayan sering ya melakukan perjalanan yang agak panjang sebenarnya ya. Ya, beta dari kita yang di NTT yang sebenarnya kalau kita menempuh perjalanan sekitar 35, 40 kilometer itu terasa lebih santai ya daripada jarak yang sama kita lakukan di daerah yang ramai kayak sekarang beta lagi alami ini di Jawa Barat ya. Jadi beta lagi melaksanakan penelitian di Provinsi Banten ya, di Kota Tangerang Selatan. Jadi beta tuh harus berangkat dari Kabupaten Bogor ya dengan Supra andalan. Itu sekitar 33 kilometer lah, pergi pulang ya sekitar 60-an kilometer. Dan beta terasa sekali bahwa capeknya. Jadi kalau dulu misalkan dari Oesau ke Kupang itu lumayan santai, mungkin karena tidak ada macet ya. Tapi kalau di sini tuh perjalanannya lebih terasa panjang dan melelahkan karena dibarengi dengan permacetan duniawi itu. Ya, saudara. Ya, perjalanan kurang lebih beta tempuh tuh sekitar 1 jam ya 15 menit lah. Pergi pulang dia kena hampir 2,5 jam lah, seperti itu. Dengan kecepatan beta standar ya, mentok 60 km per jam dengan Supra X125 keluaran tahun 2023. Ya, karena sudah hampir ya kalau beta hitung lebih dari 10 bulan beta jadinya sudah tahu ya banyak rute ya, termasuk rute yang cepat, rute yang lambat, rute yang macet di jam tertentu, dan rute yang tidak terlalu macet. Kemudian jam-jam mana yang anak sekolah pas pulang itu macet. Kemudian jam barang kita berangkat misalkan jam 7 pagi itu sudah pasti macet karena banyak orang yang berangkat pada jam yang sama. Dan itu di titik-titik macet seperti lampu merah, kemudian perempatan atau pertigaan jalan ya, atau titik-titik di mana anak sekolah ada, itu pasti macet di situ karena ada orang tua yang antar ya. Jadi mereka parkir motor atau kendaraan, itu lumayan menjadi beberapa titik macet seperti itu. Dan terasa sekali ya kalau misalkan beda 10-15 menit saja, itu terasa sekali. Ya, misalkan jalan lagi 15 menit jam 7 itu belum terlalu macet. Tapi kalau jalan tank jam 7, ini itu lumayan PR tuh, karena kita harus berdamai, istilah beta tuh lebih gemulai di atas motor karena kita harus nyalip kiri kanan dan seterusnya. Seperti itu bos saudara. Jadi yang beta alami 1 tahun belakangan ini seperti itu. Nah, Pak Saudara, setiap kali perjalanan beta amati ya, bukan setiap kali tapi beberapa bulan akhir-akhir ini ya, kan perjalanan ini lumayan jauh. Jadi beta melewati beberapa titik SPBU ya. Dan di akhir April menuju Mei itu Pak Saudara, kalau lu ingat, itu ada semacam isu yang berkembang bahwa akan terjadi kenaikan harga BBM ya. Beta ingat waktu itu di akhir besoknya mau tanggal 1 di akhir April, ada kejadian yang agak aneh ya. Jadi beta pas pulang dari lokasi penelitian itu, beta lihat kok tidak biasa ya. Beta pulang sudah ya sekitar setengah 5, jam 5 sore. Beta lihat kok lampu SPBU itu yang pelang depan itu yang ada jenis BBM-nya, kemudian ada harganya tuh kok mati. Nah, hampir semua SPBU yang beta lewat mati lampunya itu. Ini kenapa ini? Beta sontak langsung berpikir bahwa mungkin akan ada penyesuaian harga, karena memang isu-isunya kan seperti itu, akan terjadi kenaikan harga BBM seperti itu. Tapi ternyata setelah beta sampai kontrakan dan cek medsos, ternyata ada semacam press release ya dari seorang pejabat negara yang
berkaitan dengan hal-hal seperti itu ya, mungkin dari bagian sekretariat atau apa, kita lupa juga. Dia memberikan kayak video begitu bahwa tidak akan terjadi kenaikan harga BBM ya. Kenapa masyarakat khawatir? Itu karena ya kita tahu bahwa perang antara Israel, Amerika dan Iran masih berlangsung dan Selat Hormuz masih ditutup. Jadi ada kekhawatiran ke arah sana, tapi syukurnya tidak terjadi ya. Jadi dari akhir April ke awal Mei itu. Beta yakin pun waktu itu kayaknya para pengusaha SPBU ini cenderung untuk mematikan lampunya itu karena akan ada penyesuaian harga ya. Jadi mereka mungkin berpikir seperti itu. Tapi kan kemudian di awal atau pertengahan Mei ada penyesuaian harga ya. Tapi syukurnya untuk BBM non subsidi, yang terjadi kenaikan harga itu yang non subsidi. Tapi yang subsidi itu tidak. Untuk yang non subsidi itu yang selain Pertamax itu naik semua ya. Syukurnya Pertamax tidak naik ya. Jadi masih 12.300 kalau tidak salah Pertamax, dan Pertalite masih 10.000 kalau tidak salah ya. Ya, jadi sampai episode ini beta take belum ada penyesuaian harga untuk dua jenis BBM tersebut ya. Saudara, beta juga mengamati suatu hal ya. Jadi selama perjalanan di 1,5 jam, kemudian pergi pulang hampir 3 jam, 2 jam lebih sedikit, ada satu hal yang lumayan mengganggu beta ya ketika di perjalanan itu, yaitu ini sebenarnya hal yang sudah beta pernah bahas juga ya di episode lalu, yaitu terkait dengan knalpot racing, bos, knalpot brong ya. Hal yang buat beta tidak nyaman adalah para pengguna knalpot racing ini kayak terkesan paling buru-buru atau paling menguasai jalanan dalam tanda kutip ya. Apalagi kalau kita lagi macet begitu berdempet-dempetan, bunyi suara knalpot itu kayak mengintimidasi kami yang knalpot standar tuh kak. Jadi kayak cepat-cepat beta mau lewat begitu. Jadi yang beta amati pengguna knalpot racing ini pasti dia ngebut, dan ada kalanya ketika macet mereka lah yang seakan paling ingin cepat-cepat. Nah ini yang tadi beta sebut dengan kata mengintimidasi itu. Beta coba untuk mengamati apakah knalpot racing ini adalah knalpot aftermarket atau bukan ya. Karena kalau dulu di Oesau kan kebetulan kakak beta tuh kan juga seorang montir ya, biasa kerja orang punya motor juga ya, apalagi menjelang kunci tahun ya, 31 Desember itu ada beberapa motor yang biasa dia setting racingnya begitu. Dan beta lihat rata-rata memang itu aftermarket, artinya knalpot yang memang racing begitu. Nah beta mau amati nih, ini knalpot yang beta temukan di jalanan ini apakah aftermarket atau bukan. Ternyata sebagian besar knalpot racing yang dipakai adalah knalpot standar yang dimodifikasi. Jadi memang itu knalpot pabrikan, keluar dari pabrik, kemudian mereka modifikasi ya. Dalam istilah bengkel disebut sebagai bedil ya, atau bobok knalpot ya. Bedil knalpot atau bobok knalpot adalah modifikasi knalpot standar dengan cara menghilangkan atau mengurangi sekat di dalam silencer agar suara lebih keras dan aliran gas buangan lebih lancar. Jadi ini memang agak terkonfirmasi bos saudara. Coba kalau lu lagi lagi di belakang orang yang pakai knalpot racing, terus mungkin knalpot racingnya agak naik sedikit, dan kayaknya lu bisa rasa tuh buangan gasnya itu ya, itu lebih kencang, lebih kuat daripada knalpot standar, karena silencernya ya atau sekatnya itu sudah dibuang ya. Jadi buangannya lebih maksimal begitu, tidak ada penghambatnya ya, dan dampaknya aliran suaranya lebih keras begitu. Saudara, terkait dengan knalpot racing, beta menemukan suatu artikel ilmiah dengan judul perbandingan tingkat kebisingan berbagai bahan peredam pada knalpot sepeda motor racing ya, yang ditulis oleh Surya Rianta Baskara dan Boni Sera dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, mereka menulis
bahwa biasanya knalpot racing digunakan dalam balapan motor karena tidak ada hambatan dalam sistem pembuangan gas sisa pembakaran, sehingga menghasilkan performa dan tenaga yang lebih besar. Namun faktanya saat ini banyak pengendara motor biasa juga menggunakannya. Hal ini menyebabkan polusi suara atau kebisingan yang tidak nyaman dan bahkan berbahaya jika melebihi ambang batas suara yang ditetapkan. Nah ini saudara, beta pernah bahas terkait ini juga di episode, beta agak lupa episode berapa. Tapi waktu itu tuh memang ada undang-undangnya ya, mengatur itu barang gitu. Nah pertanyaannya, apakah ada ambang batas untuk kebisingan knalpot motor? Jawabannya ada ya saudara. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2009, batas kebisingan untuk sepeda motor adalah itu berdasarkan cc saudara. Jadi motor di bawah 80 cc itu batasnya 77 desibel. Untuk kapasitas mesin antara 80 sampai 175, ini nampaknya yang biasa ada di jalanan, itu batas kebisingannya adalah 80 desibel. Sedangkan sepeda motor di atas 175 cc, ini yang mungkin sudah motor sport dan seterusnya, itu memiliki ambang batas 83 desibel. Nah, pada penelitian ini mereka mencoba beberapa bahan peredam untuk mengurangi kebisingan pada knalpot racing. Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu ya saudara bahwa ada aturannya untuk batas kebisingan. Jadi untuk motor yang standar yang bisa kita pakai orang ojek online, Supra yang beta punya itu kan 125 cc. Supra bapak orang bilang. Itu batasnya 80 desibel ya. Mungkin lu iseng bisa kalau lu punya alat untuk mengukur kebisingan itu, nampaknya bisa tuh kita ukur di jalan tuh berapa desibel rata-rata dari motor-motor yang bedil knalpot itu. Nah, kita kembali ke penelitian ini. Temuan mereka bahwa untuk bahan peredam ya, ada bahan peredam namanya glass wool kuning. Ini efektif dalam meredam kebisingan pada kondisi mesin idle ya. Jadi mesin idle itu maksudnya mesin yang lagi diam ya. Sedangkan pada kondisi putaran maksimum mesin, bahan peredam stainless wool efektif mengurangi kebisingan. Namun ini masih bergantung dengan kondisi operasi knalpot racing. Seperti itu saudara. Beta agak lupa sih, tapi beta pernah lihat kakak beta itu juga kerja motor, ada itu bahan-bahan peredam seperti itu ya. Yang beta pernah lihat nampaknya yang glass wool kuning ini ya, yang efektif tadi untuk mesin saat idle itu ya. Nah, ada penelitian lain lagi saudara yang beta baca, yaitu penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor Mio GT Soul tahun 2012. Ini oleh Syarifuddin dari Politeknik Harapan Bersama. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa suara mesin motor yang lebih keras berdampak pada konsumsi bahan bakar. Ya, pada kecepatan 1000 rpm, konsumsi bahan bakar untuk motor dengan knalpot racing adalah 75 ml selama 60 detik. Lumayan banyak tuh saudara. 60 detik 75 ml. Sedangkan untuk knalpot standar lebih rendah, yaitu 40 ml selama 60 detik. Jadi ada perbedaan 20 ml ya saudara, antara knalpot racing dan knalpot standar. Jadi konsumsi bahan bakar untuk knalpot racing 90% lebih tinggi daripada knalpot racing ya. Kenapa bisa begitu ya? Menurut Pak Syarifuddin, knalpot standar memiliki skat untuk menahan sisa pembakaran yang belum sempurna. Terkonfirmasi saudara ya, bahwa knalpot standar itu memiliki konsumsi BBM lebih rendah 20 ml ya dari knalpot racing, berdasarkan penelitian dari Pak Syarifuddin ini. Legit juga ya penelitiannya, karena memang ini di penelitian di motor Matic ya, yang mana sekarang nampaknya orang lebih suka ya pakai motor Matic dimanapun itu ya. Kami di NTT pun nampaknya sekarang orang lebih suka pakai motor Matic, apalagi di daerah perkotaan yang sering beta lewati ini memang didominasi oleh motor Matic. Bahkan motor-motor kayak Supranya beta dan teman-temannya, motor yang manual itu sudah menjarang seperti itu ya, tapi masih diproduksi sih
ya. Jadi saudara, penggunaan knalpot racing ini secara dampak negatif ada ya, karena menimbulkan kebisingan, tapi juga mengakibatkan penggunaan bahan bakar lebih boros ya. Beta baca lagi satu penelitian saudara ya. Apakah penggunaan knalpot racing ini semuanya dampaknya negatif? Tidak juga ya. Ada penelitian dari Trisma Jaya Saputra dan kawan-kawan dari Universitas Tidar ya, tahun 2023. Mereka melakukan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan knalpot standar dan knalpot racing terhadap daya tahan dan torsi pada motor Supra GTR K56 150 cc ya. Jadi pengaruhnya bagaimana pada motor Supra GTR ini, motor manual ya. Pengembangan dari Supra X Bapak. Saudara. Nah, pada motor Supra penelitian ini saudara, penggunaan knalpot racing mampu menghasilkan performa yang lebih tinggi dan juga nafas motor yang lebih panjang. Pada motor Supra GTR 150 cc, penggunaan knalpot standar menghasilkan daya maksimum sebesar 16,3 PS per 9.000 rpm dengan torsi maksimum di 14,8 Nm pada 6.500 rpm. Sedangkan pada penggunaan knalpot racing, daya maksimum sebesar 17,8 per 9.000 rpm dengan torsi maksimum 14,8 Nm di 7.000 rpm. Jadi memang naik ya, dari 16,3 PS ke 17,8 PS di 9.000 rpm dan torsi maksimumnya pun naik ya di 7.000 rpm itu. Nah, artinya saudara, hanya dengan mengganti knalpot standar menjadi knalpot racing saja akan didapatkan 1,86 horsepower ya, tambahan dari knalpot standar. Tapi ini pada motor manual bos ya. Nampaknya ini juga memang beta belum baca penelitiannya sih pada penelitian pada motor-motor matic. Tapi kalau kita lihat pada motor manual ini tergambar bahwa memang penggunaan knalpot racing itu ya, brong di motor itu menambah horsepowernya 1,86 kalau pada kasus Supra GTR ini 150 cc. Nah, jadi memang orang pun kemudian tertarik ya untuk menggunakan knalpot racing ini. Selain performa mesin meningkat, di jalanan juga semakin keren ya. Semakin keren karena terkesan buru-buru, terkesan gagah ya, seperti itu. Dan ya makanya mungkin ini menjadi motivasi atau menjadi faktor kenapa orang memakai atau melakukan modifikasi pada knalpot standar yang mereka punya, saudara. Ini juga mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah. Kenapa kaget lu dari knalpot racing menjadi perhatian pemerintah? Ya, pemerintah sudah punya undang-undang tadi ya, yang beta sudah sebut tadi, undang-undang Kementerian tadi lingkungan hidup ya, terkait dengan ambang batas kebisingan motor itu. Dan mungkin juga ada undang-undang lain yang berkaitan dengan itu ya, karena beta pernah baca juga undang-undang itu bahwa motor itu memang diatur ya saudara. Bahkan kedalaman alur ban pun diatur bos ya. Jadi sebenarnya kalau kedalaman alur ban lu sudah terlalu tipis, itu sebenarnya bisa ditilang itu. Sebenarnya seperti itu, tapi kan faktanya di lapangannya kan tidak seperti itu. Nah, kenapa bisa menjadi perhatian pemerintah terkait dengan knalpot racing ini? Jadi karena knalpot racing ini lebih boros BBM, saudara. Menurut beta salah satu upaya dari pemerintah untuk menghemat BBM ya, di tengah harga minyak bumi yang sudah di atas 1.000 US dollar, 1.000 mungkin di atas 100 ya, di atas 100 US dollar itu kan pemerintah kewalahan nih bagaimana menanggung subsidi dan seterusnya. Mungkin upaya yang bisa pemerintah buat adalah dengan membatasi
ya membatasi knalpot racing ini. Karena menghemat 20 ml bos. Yang tadi penelitian kedua yang beta baca tadi dari Bapak Sarifudin tadi. Jadi menghemat 20 ml, kalau satu Indonesia lu hemat, itu berarti kita bisa mengurangi konsumsi BBM ya di motor kita. Ya mungkin sambil proyek bioetanolnya jalan yang katanya merusak lingkungan. Yang sekarang lagi rame ya, bos saudara. Ya bukan sekarang saja, dari dulu pun seperti itu. Food or fuel itu menjadi perdebatan di mana-mana. Kita mau makanan atau bahan bakar ya. Dan nampaknya isu bahan bakar nabati ini menjadi semakin seksi ya, karena sekarang fuelnya ya, bahan bakar fosil itu mahal. Nah, jadi ya sambil menunggu bioetanolnya jadi, kalau jadi mungkin pembatasan atau pelarangan knalpot racing ini bisa menjadi solusi ya untuk pihak-pihak yang bisa mengatur atau yang berwenang terkait ini, Pak Saudara. Pak Saudara, memang kebisingan ini juga berbahaya, Pak Saudara ya. Ini yang tadi kita bahas kan, kebisingan dari kendaraan ya, kendaraan bermotor ya, yang punya mesin. Tapi kebisingan ini juga kadang datang dari sesuatu yang alami, Pak Saudara. Alam pun bisa menunjukkan kebisingannya. Ya, kebisingan yang beta maksud adalah ketika alam menunjukkan bahwa dia perlu mencari entropi, sebuah kesetimbangan, Pak Saudara. Beta mau jujur bahwa episode ini beta sudah tulis dari Desember 2025, tapi beta baru angkat saat ini ya. Waktu itu beta tulis karena kekhawatiran beta soal banjir di Sumatera ya. Banjir di Sumatera yang menelan banyak korban dan kemudian menimbulkan berbagai macam polemik. Ini penyebabnya apa? Ya, ada yang bilang ini karena penebangan hutan, kemudian ya dan seterusnya. Beta pikir hujan kan waktu itu lumayan deras ya, dalam beberapa hari bahkan minggu ya. Dan memang debit airnya tidak tertampung lagi di saluran-saluran di reservoir alami si air ini ya, sehingga kemudian menimbulkan bencana banjir. Beta sih takut ketika alam tuh menunjukkan kebisingan ya, Pak Saudara, ketika dia mencari kesetimbangannya sendiri. Karena itu untuk manusia dianggap sebagai bencana, tapi untuk alam ya dia hanya mencari kesetimbangannya, dia hanya mencari entropinya, dia hanya mencari mencari pola supaya dia kembali seimbang ya. Mungkin hujan yang terjadi begitu lama ya, ketika mungkin terjadi di, ya kita bisa sebut di bawah tahun 2005, mungkin di 90-an, mungkin tidak akan menimbulkan banjir se-ekstrim itu ya. Karena waktu itu mungkin saja ya, belum terjadi penebangan hutan dan seterusnya. Tapi kan kemudian hujan dengan menghasilkan debit air yang begitu tinggi, kemudian menghasilkan semacam debit air yang tinggi, kemudian reservoirnya tidak mampu menampung, dan kemudian rumah-rumah warga kemudian terdampak begitu. Ini beta bahas ini lagi yang motor racing lagi lewat nih. Saudara, apa kemudian yang menjadi catatan buat kita ya? Beta pikir alam itu berpola, dan harusnya manusia sebagai sebagai individu ya, yang menurut di kitab suci pun menuliskan bahwa manusia diberikan keistimewaan untuk menguasai dan mengelola alam ini. Harusnya manusia pun kemudian bisa bijak ya, dalam pengelolaannya. Apalagi kalau kita bicara konteks Indonesia kan punya banyak sumber daya alam ya. Kita industri ekstraktif begitu berkembang
ya, yang sekarang lagi banyak di eksplor itu kan nikel misalkan, ya. Dan kita pun berusaha sawit, ya, minyak CPO itu menjadi seksi sekali di Indonesia karena memang mendatangkan pendapatan yang besar untuk negara kita. Apakah kekayaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada negeri kita ini, apakah tidak bisa kita manfaatkan? Beta pikir bisa, saudara. Tapi kan kita juga punya sains, ya, punya ilmu pengetahuan untuk membuat kita bijak, ya. Jadi harusnya kita contoh standar saja Paris Agreement yang mungkin Indonesia sudah meratifikasinya juga di tahun 2015-2016. Usaha kita untuk menekan kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat Celcius di 2050 itu harusnya kita ingat, saudara, bahwa penebangan hutan kemudian dan seterusnya itu kan tidak boleh dilakukan secara masif, ya. Harusnya itu menjadi catatan juga kalau kita meratifikasi Paris Agreement. Harusnya itu menjadi titik tolak kita untuk berpikir bagaimana mengelola hutan yang lumayan besar di Indonesia. Sekarang hutan di Papua lagi dibabat menurut catatan, ya, yang beta dengar, yang beta belum punya catatan resminya. Itu katanya pembabatannya lumayan besar, ya, untuk dijadikan sebuah lahan pertanian, ya, untuk kepentingan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Menurut beta kita patut berbangga dengan kekayaan alam itu, tapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kita bijak untuk bisa mengelolanya, ya. Begitu, saudara. Bijak ini mungkin terkesan klise, ya, jika kita hadapkan dengan kepentingan nasional, tapi sebagai individu, ya, yang bisa kita bagaimana sehingga kebijaksanaan itu bisa muncul ketika kita mau ambil suatu keputusan bahwa oke, kita jadikan wilayah hutan ini kita babat, jadikan tempat untuk kita berusaha tani, untuk produksi yang tadi, ya, untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apakah apa yang bisa jadikan kita bijak? Salah satunya adalah sains, ya. Jika kita sudah sadar bahwa pemanasan global itu nyata, ya, dan kenaikan suhu bumi itu tidak bisa kita hindarkan, ya, dan kita sudah meratifikasi Paris Agreement, maka kemudian itu menjadi suatu batasan untuk kita bagaimana bagaimana membuat hutan, ya. Karena alam ketika alam bising dalam tanda kutip, mungkin juga dia seperti knalpot itu, ya. Jika knalpot standar dia punya silencer, ya, alam ketika dia sudah brong, ya, istilahnya, dia sudah tidak ada sekatnya, dia akan keluar dengan gas. Kalau brong tadi yang beta sebutkan, dia keluarnya kencang tuh, gas buangannya. Alam pun begitu, bos. Ketika dia bersiklus untuk mencari kesetimbangannya, ya, seperti air yang tidak menemukan reservoirnya lagi, reservoir sudah penuh, ya, dia akan menjadi bencana. Apakah kita berpikir sampai situ? Beta pikir ya, sebagai individu, ya, kita berharap, ya. Beta selalu berpikir bahwa kita sebagai individu harusnya bisa berpikir untuk buat apa yang kita bisa, ya. Yang beta bisa di ATP Podcast ini, ya, menggugah lewat narasi, lewat pemikiran, ya. Itu saja, saudara, episode kali ini. Mari redam kebisingan alam sebelum terjadi dengan menjaga alam kita agar lebih indah, ya. Seperti lagunya Gombloh, ya, lestari alamku, lestari desaku. Terima kasih sudah dengar. Cheers. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama,
nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang Karta Raharja di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput-rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Ku ingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, apakah hati ini lapang diri. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala